Bulan Januari secara tradisional merupakan waktu untuk berhemat bagi kebanyakan orang setelah periode liburan yang mahal, namun tidak bagi para pemilik klub sepak bola. Para manajer, ketua, dan direktur olahraga bersiap-siap untuk bulan yang penuh dengan aktivitas saat mereka berusaha untuk memperkuat tim mereka untuk beberapa bulan terakhir musim ini. Meskipun bursa transfer musim dingin tidak pernah sesibuk musim panas, banyak uang yang masih dihamburkan dengan Chelsea yang memecahkan rekor transfer dunia musim lalu untuk merekrut Enzo Fernandez dan juga Mikhailo Mudryk yang berhasil lolos dari kejaran Arsenal. Dan beberapa transfer paling cerdas dalam sejarah Liga Premier telah terjadi di bulan Januari, seperti yang ditunjukkan oleh daftar rekrutan berikut. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang selalu diperkirakan akan berakhir di Real Madrid ketika dia meninggalkan Borussia Dortmund, tetapi Arsenal adalah klub yang berhasil menggait-nya ketika dia meninggalkan tim Jerman itu pada Januari tahun 2018. Dia adalah rekrutan termahal The Gunners pada saat itu, tetapi dengan cepat mulai membayar biaya tersebut dengan 10 gol yang dalam 13 pertandingan Liga Premier. Dia mempertahankannya dalam 2 musim berikutnya, mencetak 60 gol di semua kompetisi, dan hampir sendirian membawa Arsenal memenangkan Piala IFA pada tahun 2020, mencetak 2 gol saat melawan Manchester City di semifinal dan Chelsea di final. Namun, segala sesuatunya mulai tidak beres setelah dia menandatangani kontrak baru dan hanya 16 bulan kemudian, dia melihat kesepakatan itu rusak setelah melakukan pelanggaran terhadap rezim disiplin Mikel Arteta. Dia akhirnya bergabung dengan Barcelona secara gratis, kemudian mengalami masa-masa yang menyedihkan di Chelsea, tetapi telah merevitalisasi karirnya yang terhenti bersama Olympique Marseille. Meskipun akhir yang buruk untuk waktunya di Emirates Stadium, dia masih menjadi salah satu rekrutan paling berpengaruh di bulan Januari. Philippe Coutinho. Coutinho melihat Liverpool sebagai tempat pelarian dari masa-masa frustasi bersama Inter dan hanya butuh beberapa pekan bagi The Reds untuk menyadari bahwa mereka telah mendapatkan jackpot. Dia menambahkan kualitas yang nyata pada tim asuhan Brendan Rodgers dan dalam setengah musim mencetak 3 gol dan menciptakan 7 assist. Dia bahkan lebih baik lagi di musim berikutnya, membantu Liverpool nyaris memenangkan gelar juara setelah menjalin hubungan yang baik dengan sesama pemain asal Amerika Selatan, Luis Suarez. Dia mengalahkan Suarez dan Rodgers dan menjadi bagian penting dari tim Jurgen Klopp, berkontribusi pada 62 gol di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu, dan secara singkat membentuk serangan yang menggiurkan yang dikenal sebagai Fab4 bersama Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Namun, Coutinho merasa menjadi terlalu besar untuk klubnya dan akhirnya tidak dapat menahan keinginan untuk bergabung dengan Barcelona pada Januari tahun 2018. Bruno Fernandes. United telah mendekati Fernandes selama beberapa waktu, tetapi tidak mencapai kesepakatan pada musim panas tahun 2019 setelah tidak sepakat dengan harga dari Sporting. Namun dengan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang kesulitan dan jauh dari posisi 4 besar, mereka akhirnya menyerah pada permintaan klub Portugal itu pada akhir Januari, dan mereka sangat senang dengan apa yang mereka lakukan. Bruno Fernandes menghembuskan kehidupan baru ke dalam musim setan merah, dan tim asuhan Solskjaer tetap tak terkalahkan sejak hari pertama ia bergabung hingga hari terakhir musim tersebut. 8 gol dan 7 assist dari pemain asal Portugal ini dalam 14 pertandingan membawa United ke posisi ketiga di Liga Premier pada hari terakhir serta membantu mereka mencapai semifinal Piala IFA dan Liga Eropa. Fernandes bahkan lebih dominan di musim keduanya, mencetak 28 gol dan menciptakan 17 assist di semua kompetisi. Dia mungkin memecah pendapat di antara para pengamat.
Namun dia tetap menjadi pemain United yang paling berpengaruh dan dicintai oleh para penggemar yang tahu betapa buruknya hal yang bisa terjadi jika dia tidak mengangkat semangat mereka. Luis Suarez. Suarez merupakan salah satu bintang di Piala Dunia tahun 2010 setelah menginspirasi Uruguay hingga ke semifinal. Namun ia telah memiliki reputasi yang buruk setelah menggunakan tangannya untuk menggagalkan gol Ghana di perempat final. Tidak ada tawaran serius yang masuk untuknya dan dia tetap di Ajax, namun segera mendapati dirinya berada dalam masalah setelah menggigit gelandang PSV, Othman Bakal, dan mendapat larangan bertanding selama 7 pertandingan. Rekam jejak kontroversinya tidak membuat Liverpool mundur dan mereka merekrutnya dengan harga 23 juta pound sterling hanya 4 hari sebelum bursa transfer ditutup. Suarez memiliki awal yang lambat, hanya mencetak 4 gol di Liga selama sisa musim. Namun ia akhirnya menemukan performanya dan terbukti menjadi pemain yang sangat berharga. Dia mencetak 82 gol dalam 3,5 musim dan membawa Liverpool ke ambang gelar juara pada tahun 2013-14, menangis tak terkendali saat mereka kalah di Selhurst-Park. Namun waktunya di Anfield juga diwarnai dengan kontroversi besar, menerima larangan bermain dalam 10 pertandingan karena menggigit Branislav Ivanovic pada tahun 2013. Dan larangan bermain dalam 8 pertandingan setelah dinyatakan bersalah oleh Eva karena menggunakan bahasa rasis terhadap Patrice Evra. Dia masih menjadi pemain Liverpool ketika dia terlibat dalam insiden gigitan ketiganya setelah menggigit Giorgio Chiellini saat Piala Dunia tahun 2014, tetapi kemudian dibeli oleh Barcelona dengan harga 75 juta pound Inggris, 3 kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Liverpool untuknya 3 tahun sebelumnya. Virgil van Dijk. Liverpool telah lama mengincar Van Dijk dan berharap dapat merekrutnya pada musim panas tahun 2017 sampai Jurgen Klopp mengatur pertemuan pribadi dengan sang pemain bertahan di sebuah hotel di Blackpool untuk merayunya agar mau hengkang dari Southampton ke Merseyside. Pertemuan itu membuat Southampton marah dan membuat mereka menaikkan harga yang mereka minta untuk Van Dijk, memupuskan harapannya untuk pindah di musim panas. Liverpool dipaksa menunggu hingga akhir tahun dan pada akhir Desember akhirnya setuju untuk membayar 75 juta pound Inggris untuk pemain Belanda tersebut yang bergabung dengan The Reds begitu bursa dibuka pada Januari. Pada saat itu merupakan rekor transfer dunia untuk seorang pemain bertahan dan membuat Klopp dituduh munafik setelah mengekam biaya yang dibayarkan Manchester United untuk Paul Pogba 18 bulan sebelumnya. Namun, tidak seperti Pogba, Van Dijk terbukti sangat berharga. Dia adalah bagian yang hilang dari teka-teki Klopp dan menstabilkan pertahanan mereka, membantu mereka mencapai final Liga Champions 4 bulan kemudian, dan kemudian memenangkan penghargaan terbesar Eropa pada tahun 2019. Dia juga sangat penting bagi mereka untuk memenangkan gelar Liga pertama dalam 30 tahun terakhir, dan ketika dia mengalami cedera lutut yang serius di awal musim berikutnya, Liverpool secara efektif runtuh tanpanya. Dia sekarang kembali ke performa terbaiknya dan setelah nyaris meraih gelar Liga lagi pada tahun 2022 dan kalah di final Liga Champions, dengan kehadirannya yang menjulang tinggi memimpin The Reds ke dalam perburuan gelar lainnya. Thanks for watching.